Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sobat YouTube semuanya di channel Cucu Hermawan, di mana channel ini memberikan informasi tentang dunia thrifting dan juga bal-balan. Kali ini yang pertama saya akan ngasih informasi pemenang giveaway dari video sebelumnya ya, di brand Streetwear. Nah, pemenangnya adalah, mari kita cek di kolom komentar yang paling unik. Ada dari Dio Official ya. Dia menerangkan tentang brand Sunday Sunday Co ya. Jadi sejak awal muncul bersama Piwi Gaskin, penampilan sang frontman dan seterusnya, ini unik banget ya, fakta menarik nih, baru saya tahu juga, dan mudah-mudahan memberikan informasi buat yang lain juga. Jadi selamat kepada Dio Official. Ini nama Instagramnya adalah Dio_243 ya. Nanti kaos Islo aja akan menghubungi Instagram Kang Dio243 ya. Sekali lagi selamat dan semoga bermanfaat. Di video kali ini kita akan santai aja, dimana saya akan membacakan komentar-komentar dari sobat YouTube semuanya. Terima kasih banyak yang sudah memberikan banyak komentar, banyak masukan dan juga kritikan. Saya terima dengan terbuka dan mudah-mudahan kita akan saling sharing, berbagi ilmu di kedepannya ya. Ada dari Kang Rusdi Hussein ya, bahas soal tag label dong bang. Oke, ngomongin tentang tag label, kemarin saya baru chatting sama Kang Mamet ya, Big Boss. Beberapa ada label-label yang vintage nih saya dapat ya. Nih salah satunya itu yang paling fenomenal adalah ada dari Wild Oats ya. Ini ada Wild Oats tahun 90, 93, 95, ini yang vintage nih ya tag labelnya. Lalu ada juga dari Screen Stars namanya ini ya. Screen Star ini tag labelnya seperti ini. Ini dari tahun ke tahun pokoknya nih ya, lama banget. Selanjutnya ada dari Jerjes, apa sih bacanya? Jerjes ya. Ini Jerjes juga tag label yang vintage ya. Udah lama banget nih, ada dari tahun 1985. Model-modelnya nih dari tahun ke tahun dan ini kualitasnya bagus. Saya punya crew neck dari Jerjes nih. Tagnya Jerjes ya. Dibordir nih full dan bahannya tebal ya, masih awet, like new nih. Dan ini yang Jerjes itu biasanya wheel up ya. Nih, dia tuh wheel up, jadi nggak ada jahitan samping kanan dan kirinya. Ini wheel up. Selain ini juga ada kaos ya, saya punya nih. Yang kaos yang kemarin ya, pernah saya tunjukin ya. Ini dari Marshall AMP dan ini tag labelnya juga Jerjes. Ya, tag labelnya Jerjes. Dan ini ada tanda tangannya dari almarhum Marshall ya. Ini build up seperti biasa nih, keren banget tuh ya. Ini warnanya abu. Tag label selanjutnya ini ada dari Giant. Nah, ini terkenal banget nih yang suka vintage nih, ada dari Giant. Selanjutnya ada juga Gildan. Gildan ini sampai sekarang menjadi tag label yang fenomenal atau terkenal ya. Jadi apapun kaosnya, kalau tagnya udah Gildan, itu udah kualitasnya udah bagus tuh ya. Apalagi yang Gildan heavyweight itu agak tebal sih bahannya ya. Biasanya Gildan juga sama kayak Jerjes ya, jadi wheel up. Ada juga nih dari Fruit of the Loom. Apa sih tulisannya? Singkatannya itu biasanya FOTL. Fruit of the Loom. Ini juga tag label yang harus diingat ya. Jadi jangan sampai lupa dengan Fruit of the Loom ya, jadi gambar buah-buahan. Ada juga nih tag label dari Hanes. Ya, ini juga vintage. Ada tag label dari Anvil. Anvil ya. Ada juga nih Power T. Kalau yang tahu tuh ada Tooltex. Tooltex juga vintage ya. Ini saya punya satu yang Tooltex itu yang mana ya? Oh ini nih. Ya, saya punya tag label dari Tooltex. Nah, ini. Ini Tooltex juga tag labelnya terkenal juga dan ini wheel up juga ya. Ini sama warnanya navy ya. Navy sama kayak yang apa? Jerjes tadi. Ini Tooltex nih tag labelnya ya. Ini yang Yankes. Komentar selanjutnya ada dari Dani Firdaus. Boleh sharing-sharing ilmunya ya Kang, rencana pengen nyoba thrifting outdoor. Oke ya, kita sharing-sharing aja, mau thrifting tentang apapun boleh ya. Lalu ada juga nih dari Mamet Big Boss. Bang Mamet, terima kasih banyak sudah mampir dan berkomentar di channel Cucu Hermawan. Semangat terus Bang, semangat, sama-sama Bang Mamet ya. Semangat, thank you.
Nah, ini ada juga nih yang paling unik komentarnya dari Jack Sparrow. Jack Sparrow katanya, request yang vintage mas bro. Hampir semua seller jual harga sultan katanya nih. Oke ya, ngomongin vintage itu emang gak akan ada habisnya ya, karena vintage itu makin lama berarti harganya makin mahal. Kalau kata Bang Mamet itu, saya pernah nanya, Kang, vintage itu apa sih? Vintage itu ya tua. Jadi kalau produk-produk atau kaos-kaos vintage itu berarti kaos-kaos yang sudah tua. Bagaimana sih cara dapetin kaos vintage? Nah, sobat YouTube bisa bongkaran bal kaos Jepang tentunya. Biasanya kode Sumo 38R atau kode bal MRN. Yang pokoknya yang dari Jepang itu banyak yang vintage. Atau sobat juga bisa nge-thrifting di toko thrift shop langganan ya, nanti saya rekomendasikan. Kenapa sih bisa mahal? Nah, seenggaknya nih ada 4 hal yang membuat kaos vintage ini mahal. Apa aja? Tonton terus videonya. Oke, kita akan ngebahas nih tentang vintage ya. Kita sharing-sharing ilmu aja. Tentunya ini hasil riset saya sendiri, tidak menjadi jawaban mutlak kenapa vintage mahal. Sobat bisa komentar di kolom komentar di bawah kenapa vintage ini mahal. Oke, ada 4 hal yang menurut saya membuat kaos vintage ini jadi mahal ya. Yang pertama itu ada history value, atau bahasa Sundanya itu nilai sejarah lah istilahnya ya. Jadi sebuah kaos yang tentunya punya backstory, sejarah sebelumnya yang sangat melekat pada kaos tersebut. Oke, saya kasih contoh nih. Misalkan ini ada kaos band Metallica misalkan. Nah, kaos band Metallica ini dipakai oleh anggota band Metallica waktu konser di Indonesia misalkan pada tahun kesekian. Di waktu band ini tampil misalnya ya, itu banyak kerusuhan terjadi, misalkan banyak polisi, banyak keramaian. Kaos ini tentunya akan punya nilai sejarah tertentu ya. Jadi kaosnya tidak hanya logo, tidak hanya brand, jadi punya sejarah yang melekat pada kaos. Nah, dia punya nilai tertentu, makanya nilainya bisa tinggi. Buat sobat YouTube yang masih bingung pengen dapetin kaos vintage di thrift shop ya yang terpercaya, ini saya merekomendasikan ada dua thrift shop yang menjual vintage. Ini yang pertama ada dari Instagramnya Game on Vintage, ini punya Bang Mamet juga ya, punya Big Boss juga. Game on Vintage ini terpisah dari Midstore. Kenapa? Karena ini khusus yang vintage nih ya, buat orang-orang yang segmented tentunya, yang tahu tentang brand dan tahu tentang history dari sebuah kaos. Biasanya nih kebanyakan sih kaos ya di sini. Dan yang kedua nih thrift shop yang ngejual tentang vintage ini yang satuan tentunya ya, di Select Thrift. Nah, Select Thrift ini punyanya Kang Upi. Dia spesialis di vintage, banyak banget dia lagi ngumpulin vintage. Selain vintage juga ada sebenarnya ya, tapi yang sekarang yang lagi ramai itu yang vintage. Bisa langsung mampir ke Instagramnya Select Thrift. Nah, kenapa saya merekomendasikan dua thrift shop ini? Instagram Select Thrift dan juga Game on Vintage atau Big Boss ini sering mengadakan lelang di Instagram. Jadi lelangnya live via Instagram. Nama lelangnya itu Lemis. Ini lucu juga ya, jadi pengabdi lemis sebutannya. Kalau orang-orang yang nonton, lemis itu apa? Lemis itu kependekan dari lelang Kamis. Jadi buat sobat YouTube yang baru nonton atau baru lihat video ini, pengen tahu nih bagaimana proses lelangnya, akan saya tampilkan cuplikannya tentang lelang produk vintage ya. Pokoknya keren-keren, ini dia videonya. Last bid 2 menit aja, jangan lama-lama, 2 menit aja kalau mau ngambil dari sekarang. Yuk, 2 menit nih. Ayo teman-teman, Kita mainkan, brother. last bid 300. Masuk. Ini bagus banget teman-teman. Ini kondisinya mulus. Naiknya masih enak. Masih enak naiknya ya. Naik itu apa ya, leher ya? 3,5 masuk. Naiknya ya. Oke. Tuh. Star Madrid, Wars, naikin Star lagi Wars, Madrid. Star Trek Generation tahun 94. Tahun 94 tuh, ya. Nanti top teman-teman. Single stitch atas bawah, tanpa Right, jahitan dong. samping juga. Bawahnya juga single. Ini vintage tahun 94. Oke, kita lanjut lagi ngebahas kenapa vintage mahal.
kenapa kaos-kaos vintage itu mahal. Jadi yang kedua adalah quality atau kualitas, durability sebuah kaos, sebuah bahan kaos ini merupakan salah satu alasan kenapa kaos vintage mahal. Kaos vintage adalah kaos yang tua atau yang udah lama. Sampai sekarang bahkan yang tahun 1980-an tuh masih ada kaosnya. Itu menunjukkan bahwa kualitas kaosnya itu sangat mantap ya, sangat kuat. Gimana sih cara merawat kaos vintage yang baik atau kaos keseharian kita agar kualitasnya terjaga dan bisa tahan lama? Saya nonton videonya Kang Rian The Massive ya, dia juga ternyata suka banget dengan kaos-kaos vintage. Jadi caranya tonton aja nih di videonya Kang Rian The Massive. Dia punya beberapa kaos yang vintage ya, ada yang harganya sampai $400, coba bayangin. Kang Rian The Massive aja pakai kaos-kaos yang vintage tapi original. Jadi lebih baik kita beli yang bekas tapi original daripada tidak membeli. Selanjutnya yang ketiga adalah usage value atau nilai pemakai dari kaos ini nih. Public figure atau menjadi artis nih, ketika dia memakai sesuatu, tentunya barang-barang yang dipakai oleh orang tersebut punya nilai tambah, menjadi nilai daya tarik tersendiri buat dibeli oleh orang lain. Tentunya nilai kaos yang dipakai oleh anggota band The Beatles akan beda nilainya dengan kaos yang dipakai oleh kangen band ya. Yang sering memakai kaos-kaos vintage selain Kang Rian The Massive tadi ya, ini yang di luar juga ada, namanya Teh Anne Hathaway. Jadi dia juga sering menggunakan kaos-kaos hasil thrifting yang murah-murah, yang bekas ya tentunya. Tapi karena yang makainya ini adalah Teh Anne Hathaway, tentunya nggak kelihatan murah ya, tapi tetap kelihatan elegan. Bekas maupun baru itu nggak jadi masalah. Yang penting adalah cara pemakaiannya ya. Dan yang terakhir, kenapa kaos vintage bisa mahal? Ini tentunya adalah quantity value atau kuantitas. Si kaos ini limited edition atau tidak akan diproduksi lagi, atau produksinya sangat-sangat terbatas. Sampai sekarang ini brand yang sering melakukan quantity value adalah Supreme. Jadi Supreme sering banget mengeluarkan desain-desain yang limited edition, jadi hanya beberapa saja. Contohnya nih yang lagi rame ada produk Varsity dari USS Fit yang diinisiasi oleh Kang Jejo ya. Dia warna Varsinya tuh ungu, keren banget ya. Banyak logo sana sini dan ini lagi hype nih di Indonesia. Dia harga awalnya itu hanya sekian juta, tapi harga resellnya di Tokopedia bisa nyampe 6 juta. Gila kan? Jadi tentunya selain kualitas, selain juga popularitas, juga quantity yang terbatas. Bahkan dipakai sama mata najwa, jadi usage value-nya makin nambah lagi ya. Kang Jejo ini emang terkenal hypebeast di Indonesia ya. Bisa disebut bapaknya thrifting kali ya di Indonesia ini. Dia sering menggunakan produk-produk vintage dan suka thrifting juga ya. Selain Jejo juga ada Teh Cekalipa yang tentunya terkenal banget, sering menggunakan kaos vintage dan produk-produk vintage lainnya. Selain mereka berdua ada Raja Thrifting Indonesia, yaitu Kang Jo Jejo. Nama gue Joshua Jeb Joreta, gue temennya Cucu Hermawan. Jajan lu tiap hari aja berapa? $1.500.000. Joshua Jeb Joreta itu mengalahkan C Khalifa dan juga Jejo. Ini saingannya Jejo banget, harap diperhatikan. Instagramnya bisa langsung cek di sini ya. Jejo ini dari atas sampai bawah itu produknya second semua. Bahkan motornya pun nggak pernah beli baru, pokoknya selalu beli second. Makanya follow aja Instagramnya Jojejo di Instagram @bangjosu. Harga termahal kaos vintage yang saya tahu itu seharga motor ya. Harganya 23,5 juta rupiah. Jadi emang makin gila nih harga pervintagean ini. Kenapa harganya bisa mahal? Tentunya satu kaos ini minimal mengandung 4 unsur tadi ya. Jadi kualitasnya bagus, udah nggak diproduksi lagi, pernah dipakai artis, punya nilai histori yang bagus. Akhirnya produk vintage ini bisa sangat mahal. Dan siapa yang menjualnya? Yang menjualnya adalah Sabru Virtual Flag. Ini dia menjual kaos gambar Spider-Man. Ini harga jualnya 23,5 juta rupiah. Seharga motor baru ya. Gila sih, parah banget. Tapi yang lebih gilanya dari harga
kaos vintage-nya ada yang beli, berarti yang belinya lebih gila dong ya daripada yang ngejualnya. Jadi zaman sekarang itu investasi tidak hanya rumah, tidak hanya tanah, tapi kaos vintage. Oke, sekian dulu sharing-sharing kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tuliskan kolom komentar di bawah kenapa kaos vintage bisa mahal ya. Jawaban yang unik, menarik, nanti saya kasih giveaway dan pengumumannya ada di video selanjutnya. Dan jangan lupa cantumkan Instagram sobat ya di akhir komentar, dan jangan lupa follow Instagram Kaos Distro Ojang. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada banyak-banyak salah. Tentunya tetap sehat selalu, tetap sukses selalu dimanapun sobat YouTube berada. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat berkarya.